Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Shalom. Haleluya. Puji nama Tuhan, kita mengucap syukur bahwa Tuhan kita sungguh baik dan sangat baik dalam hidup kita. Oleh sebab itu pada siang hari ini kita mau memuji Tuhan. Sebelumnya kita mau berdoa terlebih dahulu. Mari saudara kita satukan hati berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk siang hari ini Tuhan. Kami sungguh percaya Tuhan Kau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Kami telah siap untuk memuji-Mu lebih lagi ya Tuhan, untuk bernyanyi bagi-Mu ya Tuhan, biar segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Hanya dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sekali lagi shalom. Shalom. Haleluya. Kita mau memuji nama Tuhan lebih lagi. Amin. Amin. Sama kita mau bangkit berdiri, kita mau menyatakan bahwa Tuhan kita, Dia adalah Tuhan yang hidup dan Tuhan yang tinggal di dalam hidup kita. Amin. Let love us come and bring the dead to life. A love so bold to see a revolution somehow. Let love us come and bring the dead to life. A love so bold to see a revolution somehow. I'm lost in your freedom. In this world I know my God's not dead, He's surely alive. He's living on the inside, rolling like a lion. God's not dead, He's surely alive. He's living on the inside, rolling like a lion. He's rolling like a lion. Let hope arise and make the darkness hide. My friend is dead, I need a resurrection somehow. Now I'm lost in your freedom. It's what I know. My God is not dead, He's surely alive. He's living on the inside, roaring like a lion. God's not dead, He's surely alive. He's living on the inside, roaring like a lion. Roaring like a lion. He's roaring, let heaven roar and fire roar. Come shake the ground with the sound of revival. Let heaven roar and fire fall. Come shake the ground with the sound of revival. Let heaven roar and fire fall. Come shake the ground with the sound of revival. My God's not dead, He's surely alive. He's living on the inside, rolling like a lion. God's not dead, He's surely alive. He's living on the inside, rolling like a lion. God's not dead, He's surely alive. He's living on the inside, rolling like a lion. God's not dead, He's surely alive. He's living on the inside, rolling like a lion. He's roaring like a lion. He's roaring like a lion. Kita memuji nama Tuhan lebih lagi. Amin. Amin. Saya memuji Tuhan lebih lagi. Yang siap melambaikan tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Kita memberikan segala puji nama Tuhan. Kita memberikan segala pujian, segala hormat kita bagi Tuhan. Dan kita
segala kuasa, kemuliaan kepadamu. Mari memuji Allah yang hidup, Anak Domba Allah pemerintah selamanya. Kami dipuji, kami dihormat, segala kuasa, kemuliaan kepadamu. Mari memuji Allah yang hidup, Anak Domba Allah pemerintah selamanya. Mari bersuka di hadapan Tuhan, Sang Yang bangkit terima. Kuasa iblis telah dikalahkannya. Kini saatnya berserah. Hey! Mari bersuka di hadapan Tuhan dengan minyak kesukaan. Anggur yang baru telah dikurangkan, supaya kita kemenangan. Kami dipuji, kami dihormat, segala kuasa, kemuliaan kepadamu. Mari memuji Allah yang hidup, Anak Domba Allah pemerintah selamanya. Tuhan terangku, kekuatanku, kepada siapa ku harus takut. Tuhan peliputku, keselamatanku, Dia bangkit terima dan hidup selamanya. Kami dipuji, kami dihormat, segala kuasa, kemuliaan kepadamu. Mari memuji Allah yang hidup, Anak Domba Allah pemerintah selamanya. Kami dipuji, kami dihormat, segala kuasa, kemuliaan kepadamu. Mari memuji Allah yang hidup, Anak Domba Allah pemerintah selamanya. Anak Domba Allah, Anak Domba Allah, Anak Domba Allah, Anak Domba Allah, Anak Domba Allah pemerintah selamanya. Selamat duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Mari sama-sama kita mau siapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan pada siang hari ini. Bersama-sama kita mau menyatakan bahwa kami rindu ya Roh Kudus. Kami rindu penuhi setiap kami ya Roh Kudus. Penuhi kami ya Tuhan. Karena kami tidak dapat berjalan sendiri ya Tuhan. Penuhi kami dengan hadirat-Mu Tuhan. Penuhi kami dengan kuasa-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Bersama-sama kita mau nyatakan, datanglah Roh Kudus. Datang Roh Kudus, Kau ku rindu. Dengan minyak yang baru urapiku.
mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Datang Roh Kudus, Kau ku rindu. Dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamalah seluruh hidupku. Kuasa-Mu mengubah hidupku. Datang Roh Kudus, Kau ku rindu. Dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamalah seluruh hidupku. Kuasa-Mu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamalah seluruh hidupku. Kuasa-Mu mengubah hidupku. Yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamalah seluruh hidupku. Kuasa-Mu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamalah seluruh hidupku. Kuasa-Mu mengubah hidupku. Kuasa-Mu mengubah hidupku. Kuasa-Mu mengubah hidupku. Hanya kuasa-Mu yang mengubah setiap hidup kami. Kami percaya ya Tuhan, kalau Kau ada di pihak kami, siapakah yang dapat melawan kami ya Tuhan. Kami percaya perlindungan-Mu, kesetiaan-Mu ada di dalam hidup kami. Dan kami bersyukur ya Tuhan, karena kami memiliki Tuhan yang hidup, karena kami memiliki Tuhan yang ajaib, karena kami memiliki Tuhan segala sesuatu Tuhan Kau berikan di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, kami telah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Pada siang hari ini kami percaya firman-Mu selalu mengalir di dalam hidup kami, dan selalu Tuhan mengingatkan setiap kami untuk dapat melakukan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau memberkati akan Ko Yohanes Tuhan yang akan menyampaikan firman-Mu.
dan Kau memberkati setiap kami yang mendengarkan firman. Hanya di dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saya serahkan kepada Ko Yohanes. Shalom saudara. Shalom. Saudara merasa Tuhan diberkati Tuhan pada siang hari ini? Amin. Ya, saudara, siang hari ini kita akan membahas firman Tuhan yang berjudul Faith That Follows. Artinya iman yang mengikuti. Nah, kalau saudara lihat di firman Tuhan banyak sekali peristiwa bagaimana Alkitab ini menjelaskan fungsi daripada iman. Betul ya saudara? Bagaimana kalau Tuhan Yesus bilang, kalau engkau memiliki iman sebesar biji sesawi saja, engkau dapat berkata kepada gunung ini pindah, maka gunung ini akan dipindahkan bagi kamu. Dan banyak sekali saudara. Nah, kita akan melihat saudara bagaimana iman, kalau di kitab Ibrani dibilang iman adalah bukti dari segala sesuatu yang kita percaya. Nah, kata-kata percaya ini saudara memiliki hasil. Kalau kita lihat ketika kita mempercayai sesuatu, maka kita bisa mengikutinya. Saya akan kasih sebuah contoh saudara. Kita akan melihat kasus yang berbeda. Yang pertama yang dari perjanjian lama dan yang kedua dari perjanjian baru. Dari perjanjian lama kita akan lihat saudara di dalam kitab 1 Raja-Raja yang ke-18 dari ayat yang ke-20. Nah, di sini kita bisa melihat bagaimana ketika orang ini percaya, maka orang ini akan mengikuti. Kita melihat dulu saudara di 1 Raja-Raja 18 ayat 20 sampai 39. Saya akan bacakan. Di sini firman Tuhan berkata seperti ini. Ahab mengirim orang ke seluruh Israel dan mengumpulkan nabi-nabi ke Gunung Karmel. Lalu Elia mendekati seluruh rakyat itu dan berkata, berapa lama lagi kamu akan berlaku timpang dan bercabang hati? Kalau Tuhan itu Allah, ikutilah dia, dan kalau Baal, ikutilah dia. Tetapi rakyat itu tidak dapat menjawabnya sepatah kata pun. Jadi saudara bisa lihat di sini bagaimana ada banyak sekali nabi saudara, dan di situ Elia adalah satu-satunya orang yang diutus Tuhan untuk menjadi nabinya Tuhan. Dan dia ini berkata saudara kepada orang Israel, dia bilang kalau emang kamu percaya kepada Tuhan, ikutilah Tuhan. Dia bilang begitu. Kalau kamu percaya kepada Baal, ikutilah Baal. Nah, kalau kita lihat di firman Tuhan di sini dikatakan berapa lama lagi kamu berlaku timpang dan bercabang hati. Saudara tahu orang yang bercabang hati berarti orang yang tidak memiliki keputusan. Kadang A, kadang B. Dan inilah saudara yang Elia ini ingin nyatakan. Dan saudara bisa lihat di ayat 22. Lalu Elia berkata kepada rakyat itu, hanya aku seorang diri yang tinggal sebagai nabi Tuhan. Padahal nabi-nabi Baal itu ada berapa saudara? 450 orang banyaknya. Saudara bisa bayangkan Elia seorang diri. Dan di sampingnya dia adalah, atau di sisinya dia adalah 450 orang. Dan orang Israel ini harus memilih siapakah Tuhan yang hidup. Dia percaya kepada Tuhan, di mana Elia ini beribadah kepada dia atau nabi-nabi Baal. Nah, kalau saudara lihat di sini di ayat ke-23, namun baiklah diberikan kepada kami 2 ekor lembu jantan. Biarlah mereka memilih seekor lembu, memotong-motongnya, menaruhnya ke atas kayu api. Tetapi mereka tidak boleh menaruh api. Aku pun akan mengolah lembu yang seekor lagi, meletakkannya ke atas kayu api dan juga tidak akan menaruh api. Di sini mau mencoba untuk membuktikan bagaimana Tuhan siapa yang sanggup untuk menjawab doa. Nah, dikatakan 24. Kemudian biarlah kamu memanggil nama Allahmu dan aku pun akan memanggil nama Tuhan. Maka Allah yang menjawab dengan api dialah Allah. Seluruh rakyat menyahut katanya, baiklah demikian. Saudara mau tahu artinya mereka ini masih ragu. Mereka butuh pembuktian. Allah yang mana sih? Allahnya Nabi Elia atau Allahnya Baal. Nah, di sini saudara nabi-nabi Baal tersebut. Kemudian Elia berkata kepada nabi-nabi Baal itu, pilihlah seekor lembu dan olahlah itu dahulu. Karena kamu ini banyak 450 orang. Sesudah itu panggillah nama Allahmu, tetapi kamu tidak boleh menaruh api. 26. Mereka mengambil lembu yang diberikan kepada mereka dan mengolahnya dan memanggil nama Baal dari pagi sampai ke tengah hari. Katanya,
"Ya Baal, jawablah kami." Tetapi tidak ada suara, tidak ada yang menjawab. Sementara itu mereka berjingkat-jingkat di sekeliling mezbah yang mereka buat. Pada waktu itu tengah hari Elia mulai mengajak mereka, "Panggillah lebih keras, bukankah dia Allah? Mungkin ia merenung, mungkin ada urusan, atau mungkin ia berpergian, atau barangkali ia tidur dan belum terjaga." Ayat 28, maka mereka memanggil lebih keras serta menoreh-noreh dirinya dengan pedang dan tombak seperti kebiasaan mereka, sehingga darah bercucuran dari tubuh mereka. Saudara pernah dengar ketika Tuhan Yesus berkata bahwa musuh atau iblis itu datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Mereka memanggil Allah mereka, tidak ada jawaban. Walaupun di sini dikatakan seperti yang sudah-sudah, saudara. Berarti ini merupakan sebuah kebiasaan yang mereka lakukan untuk memanggil Allah mereka dengan cara yang demikian, menyiksa diri. Dikatakan menoreh-noreh badan mereka. Nah, saudara bisa lihat di sini dikatakan sesudah lewat tengah hari, maka kerasukanlah mereka sampai waktu mempersembahkan korban petang. Tetapi tidak ada suara, tidak ada yang menjawab, dan tidak ada tanda perhatian. Ini di ayat 29, saudara. Mereka menyiksa diri sampai akhirnya mereka kerasukan. Berarti kita bisa melihat bahwa Allah mereka bukanlah Allah yang benar. Dan kenapa? Karena tidak ada jawaban. 30, kata Elia kepada seluruh rakyat, "Datanglah dekat kepadaku." Maka mendekatlah seluruh rakyat itu kepadanya. Lalu ia memperbaiki mezbah Tuhan yang telah diruntuhkan itu. Kemudian Elia mengambil 12 batu menurut jumlah suku keturunan Yakub. Kepada Yakub ini telah datang firman Tuhan, "Engkau akan bernama Israel." 32. Ia mendirikan batu-batu itu menjadi mezbah demi nama Tuhan dan membuat suatu parit di sekeliling mezbah itu yang dapat memuat 2 sukat benih. Ia menyusun kayu api, memotong lembu dan menaruh potongan-potongan di atas kayu api itu. Dikatakan di ayat 34. Sesudah itu dia berkata, "Penuhilah 4 buyung dengan air dan tuangkanlah ke atas korban bakaran dan ke atas kayu api itu." Kemudian katanya, "Buatlah begitu untuk kedua kalinya." Dan mereka berbuat begitu untuk kedua kalinya. Kemudian katanya, "Buatlah begitu untuk ketiga kalinya." Dan mereka melakukan begitu untuk ketiga kalinya. 35, saudara. Sehingga air mengalir sekeliling mezbah itu. Bahkan parit itu pun penuh dengan air. Saudara kalau mau buat api unggun mungkin nggak? Saudara buat api dari kayunya yang sudah basah. Nggak mungkin. Kenapa? Karena nggak akan nyala, saudara. Tapi di sini Elia menantang untuk mereka itu membuat kayu itu dan persembahan itu penuh dengan air. Dikatakan sampai air itu mengalir. Dikatakan parit itu pun penuh dengan air. 36. Kemudian pada waktu mempersembahkan korban petang, tampillah Nabi Elia dan berkata, "Ya Tuhan, Allah Abraham, Allah Ishak dan Israel, pada hari ini biarlah diketahui orang bahwa Engkaulah Allah di tengah-tengah orang Israel, dan bahwa aku ini adalah hamba-Mu, dan bahwa atas firman-Mu lah aku melakukan segala perkara ini." Saya mau kita melihat ayat ini, saudara. Firman Tuhan berkata seperti ini, bahwa atas firman-Mu lah aku melakukan segala sesuatu perkara ini. Kata-kata mengikuti, saudara, di sini yang seperti Elia sendiri bilang, kalau memang dia Tuhan, ikutilah dia. Dan Elia ini melakukannya. Bagaimana caranya? Dia dikatakan, menurut firman-Mu lah aku melakukan segala perkara ini. Berarti apa yang Tuhan firmankan, yang dia dengar dari Tuhan, dia lakukan. Walaupun, saudara, terkesan itu tidak masuk di akal. Kenapa? Karena tempat yang untuk membuat persembahan yang harus dibakar dengan air itu sudah penuh dengan harus dibakar dengan api, itu sudah penuh dengan air. Tetapi dia melakukan apa yang Tuhan suruhkan kepadanya. Jawab 37. Jawablah aku ya Tuhan, jawablah aku, supaya bangsa ini mengetahui bahwa Engkaulah Allah ya Tuhan, dan Engkaulah yang membuat hati mereka tobat kembali. 38. Lalu turunlah api Tuhan menyambar habis korban bakaran, kayu api, batu, dan tanah itu, bahkan air yang dalam parit itu habis dijilatnya. Ayat 39. Ketika seluruh rakyat melihat kejadian itu, sujudlah mereka dan berkata, "Tuhan, dialah Allah,
Tuhan, dialah Allah. Dari sini kita bisa melihat saudara, Elia ini memberikan sebuah contoh ketika dia mengikut Tuhan, dia ini melakukan apa yang menjadi perkataan Tuhan. Walaupun perkataan yang Tuhan berikan itu seakan-akan tidak mungkin untuk bisa terjadi, tetapi dia mengikuti dan dia membuktikan bahwa Allah yang benar ialah Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub atau Israel yang disebutkan di firman Tuhan ini. Nah, kejadian ini saudara juga serupa dialami oleh salah satu murid Tuhan Yesus yang bernama Thomas. Masih ingat ceritanya saudara? Kalau kita lihat di dalam Yohanes 20 ayat 24 sampai dengan 29. Nah, kalau saudara baca di ayat sebelumnya, itu peristiwa bagaimana ketika murid-murid Tuhan Yesus itu ada di sebuah tempat saudara. Dan di sebuah tempat itu pada malam-malam hari mereka kunci pintu. Kenapa? Karena mereka takut dengan orang-orang Yahudi. Nah, dan ketika pintu terkunci, Tuhan Yesus itu menampakkan diri kepada mereka. Tapi di situ Thomas itu nggak ada. Nah, ketika setelah itu murid-murid itu bilang kalau di ayat 25 nanti kita baca kalau mereka telah melihat Tuhan Yesus. Kita akan baca dari 24. Tetapi Thomas, seseorang dari ke-12 murid itu yang disebut dengan Didimus, tidak ada bersama-sama dengan mereka ketika Yesus datang ke situ sebelumnya. Maka murid-muridnya yang lain berkata kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." Saudara, mirip ya sama bangsa Israel tadi. Ketika Musa itu menyuruh mereka untuk memilih Tuhan, mereka tidak bisa berkata apa-apa karena mereka belum percaya. Dan di sini Thomas pun mengatakan hal yang sama. Dia bilang, kalau aku belum melihat bekas paku pada tangannya, belum mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. Nah, di ayat 26 sudah dikatakan, 8 hari kemudian, which is seminggu lebih kemudian, murid-murid Tuhan Yesus berada kembali di dalam rumah itu, di tempat yang sama, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu apa saudara? Terkunci. Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." 27. Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Pada saat mereka berbicara pada saat Thomas berbicara kepada murid-murid Tuhan Yesus nggak hadir di situ. Benar ya saudara ya. Tetapi ketika Tuhan Yesus menampakkan diri, dia mengetahui apa yang menjadi isi hati Thomas. Dia mengetahui keraguan Thomas akan dirinya. Makanya ketika Tuhan Yesus menampakkan diri, setelah dia berkata damai sejahtera bagi kamu, dia berkata kepada siapa? Thomas. Dia bilang apa? "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Di sini kita bisa melihat bagaimana Tuhan Yesus ini menunjukkan bahwa dia ini hidup, saudara. Kenapa? Karena Thomas berpikir bahwa dia sudah mati dan gak akan pernah hidup lagi. Nah, ayat 28, Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku, ya Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun apa saudara? Percaya." Hari ini saudara yang dikatakan di dalam kitab Ibrani 11. Bagaimana iman adalah bukti dari segala sesuatu yang belum kita lihat. Kenapa? Karena di sini firman Tuhan menyatakan ketika kita ini memiliki iman, maka kita mempercaya bahwa kita sudah menerima. Selanjutnya saudara, kita melihat bagaimana Tuhan Yesus sendiri menyatakan apa sih yang kita lakukan untuk bisa mengikuti Tuhan. Kan tadi dikatakan iman yang mengikuti. Mengikuti siapa? Mengikuti yang dipercayai. Siapakah yang kita percayai? Tuhan Yesus. Dan di sini dikatakan di Matius 19 saudara, ayat 16 sampai dengan ke 22. Matius 19 ayat 16 sampai 22. Seperti ini firman Tuhan berkata, "Ada seseorang yang datang kepada Yesus dan berkata,
Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Jawab Yesus, apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah. 18, kata orang itu kepadanya, perintah yang mana? Kata Yesus, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. 20, kata orang muda itu kepadanya, semuanya itu telah kuturuti, apalagi yang masih kurang. 21, kata Yesus kepada mereka, kata Yesus kepadanya, jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga. Dan kemudian datanglah kemari, dan kata-kata di sini habis itu apa saudara? Dan ikutlah aku. Dan ikutlah aku. Dan 22, ketika orang itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih. Sebab apa saudara? Banyak hartanya. Saudara bisa lihat orang ini menyatakan bahwa dia ini sudah melakukan segala sesuatu. Tapi dia lupa bahwa firman Tuhan berkata yang pertama adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap apa yang ada padamu. Tetapi dia di sini saudara mengasihi hartanya jauh lebih daripada Tuhan. Makanya saudara ketika Tuhan Yesus mengetahui hal itu, Tuhan Yesus bilang apa? Kalau kamu ingin sempurna, dikatakan pergilah jualah segala milikmu dan berikan itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Responnya saudara menarik di sini dikatakan, ketika orang itu mendengar perkataan itu, dikatakan ia sangat sedih dan dia pergi dan sangat sedih karena banyak hartanya. Karena dia lebih mencintai apa yang dia miliki daripada panggilan yang Tuhan katakan untuk mengikut Tuhan Yesus. Nah, kalau saudara baca di kitab Mazmur saudara, bagaimana pemazmur juga menyatakan hal yang serupa. Bagaimana kita hanya bisa menaruh harapan kita kepada Tuhan. Anak muda ini saudara menaruh harapannya pada apa saudara? Semua hartanya. Dia berharap kepada hartanya itu yang dipegang oleh dia. Dan sedangkan saudara di Pemazmur 62 ini menyatakan seperti ini. Saya akan bacakan di ayat yang ke-5 sampai ke-8. Bagaimana penting bagi kita ketika kita itu bilang mengikut Tuhan, berarti kita menaruh seluruh pengharapan kita kepada Tuhan. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Ayat 6, hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, dan aku tidak akan goyah. Ayat 7, pada Allah ada keselamatan dan kemuliaanku, gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku ialah Allah. Ayat 8, percayalah kepadanya kapan saudara? Setiap waktu, hai umat, curahkanlah isi hatimu di hadapannya, ia adalah tempat perlindungan kita. Kalau di ayat 8 ini dikatakan percayalah kepadanya setiap waktu. Kenapa saudara anak muda ini gak bisa mengikut Yesus? Kenapa? Karena dia tidak percaya. Karena dia lebih mempercayai hartanya, segala yang dia miliki, sehingga hatinya di situ. Firman Tuhan berkata, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Dia memiliki hatinya semua di apa yang dia miliki, sehingga ketika Tuhan bilang ikutlah aku, tapi dia harus meninggalkan semua hartanya, dia tidak bisa, atau menjual seluruh hartanya dia tidak mampu. Nah, kalau saudara baca di ayat di ayat 10 masih di dalam kitab Mazmur 62 dikatakan seperti ini. Janganlah percaya kepada pemerasan, janganlah menaruh harapan yang sia-sia kepada perampasan. Apabila harta makin bertambah, janganlah hatimu melekat kepadanya. Kata-kata terakhir saudara, apabila harta makin bertambah, janganlah hatimu melekat kepadanya. Makanya firman Tuhan berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Kenapa saudara? Karena dari situlah terpancar kehidupan. Nah, ketika kita mengikut Tuhan saudara, kita itu mengutamakan Tuhan, menaruh Tuhan di tempat yang paling utama dan menjadikan dia pengharapan kita. Dan kita tidak menaruh percaya kita kepada
yang lain. Kenapa? Karena firman Tuhan berkata bahwa segala sesuatu itu akan musnah, saudara. Yang tinggal tetap apa? Firman. Firman Tuhan itu sendiri atau perkataan Tuhan. Nah, yang terakhir saudara, kita akan melihat di dalam kitab 1 Yohanes 2. Poin yang terakhir, bagaimana kita ini mengasihi Tuhan. 1 Yohanes 2 ayat 14 sampai ke 15. Di sini dikatakan, aku menulis kepadamu hai anak-anak karena kamu telah mengenal Bapa. Aku menulis kepada kamu hai bapak-bapak karena kamu mengenal Dia, yaitu Tuhan yang ada dari mulanya. Aku menulis kepada kamu hai orang-orang muda karena kamu kuat dan firman Allah diam di dalam kamu dan kamu telah mengalahkan yang jahat. Ayat 15, janganlah kamu mengasihi dunia ini dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih Bapa tidak akan tinggal di dalam orang itu. Ada hal yang menarik di ayat 14, saudara, kalau saudara lihat di sini, bagaimana dia menyatakan, aku menulis kepada kamu hai orang-orang muda karena kamu kuat dan firman Allah ada di dalam kamu. Di sini dan kamu telah mengalahkan yang jahat. Bagaimanakah seseorang ini bisa menjadi kuat? Kalau saudara lihat di kitab Mazmur, pemazmur Daud berkata bahwa aku menyimpan perkataanmu di dalam hatiku. Supaya apa? Supaya aku tidak berdosa kepadamu. Dan di sini saudara, firman Tuhan menyatakan bahwa kita bisa menjadi kuat karena firman Allah diam di dalam kita. Ketika kita berbicara mengenai firman Allah, saudara, firman Allah ini berbicara mengenai beberapa hal. Yang pertama, yaitu perkataan Kristus atau perkataan Tuhan, yaitu kebenaran. Yang kedua, berisi akan perintah Tuhan, benar ya saudara. Yang ketiga, berisi akan janji Tuhan. Jadi ketika kita melihat bagaimana Tuhan ini mau supaya kita mengenal Dia, supaya kalau kita lihat dari yang tadi perjanjian lama, orang-orang Israel ketika mereka melihat bagaimana Tuhan itu adalah Allah yang hidup, yang sanggup untuk melakukan hal-hal yang tidak mungkin menjadi mungkin, dia menjadi percaya. Yang kedua adalah Thomas. Ketika dia melihat Tuhan Yesus dan dia itu melihat bagaimana Tuhan Yesus itu mengetahui isi hatinya, dan Tuhan berkata, lihatlah ini tanganku, cucukkanlah jarimu dan tanganmu ke dalam lambungku, sehingga dia bisa percaya dan dia berkata, ya Tuhanku, ya Allahku. Dan kita bisa melihat bagaimana hati yang mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan, menaruh Dia menjadi prioritas utama. Dan yang kedua adalah saudara, kita ini menaruh pengharapan kita kepada Dia, sehingga kita di sini dikatakan firman itu tinggal di dalam hati kita dan memberikan kekuatan. Di sini dikatakan, dan kamu telah mengalahkan yang jahat. Kalau saudara ingat bagaimana Tuhan Yesus itu berkata kepada murid-muridnya, aku akan mengirimkan kamu roh kebenaran, benar ya. Dan roh itu yang akan mengajar kamu akan segala hal, yaitu Roh Kudus yang akan mengajar kamu akan segala hal, mengingatkan segala sesuatu yang aku telah katakan kepadamu. Makanya dikatakan di sini bahwa firman Allah itu tinggal di dalam kita. Dan kalau saudara lihat, Tuhan itu berjanji, pada akhir zaman aku akan mencurahkan rohku kepada semua makhluk, dan aku akan menuliskan hukumku dalam hati mereka, dan mereka akan mengenal aku. Nah, saudara bisa lihat selanjutnya di sini yang terakhir adalah bagaimana di Amsal 3 ayat 5 sampai ke 6 dikatakan seperti ini. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Dikatakan dengan segenap hati, berarti kita menaruh kepercayaan yang penuh terhadap Tuhan. Dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Firman Tuhan ini pendek saudara. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Tapi kata-kata percaya kepada Tuhan dengan segenap hati ini memiliki makna yang dalam. Kalau misalnya ada seseorang saudara, orang tua berkata kepada saudara begini, jangan main api, jangan main kompor yang lagi dinyalain. Nah, ketika kita ini percaya, maka otomatis kita nggak akan mendekat kepada kompor tersebut. Benar nggak saudara? Kenapa? Karena bisa terbakar. Kenapa? Karena kita percaya, karena kita tahu bahwa mereka itu berbicara kebenaran. Ketika kita tahu bahwa Tuhan itu adalah kebenaran, maka perkataannya Dia adalah apa saudara? Benar. Dan ketika Dia berkata, berarti Dia ini berkata untuk kebaikan siapa saudara? Kebaikan kita.
Makanya Tuhan menyatakan percayalah kepada Tuhan dengan segenap hati. Karena firman Tuhan menyatakan segala sesuatu yang baik itu datangnya dari Bapa. Dan dia itu yang memiliki rancangan yang baik kepada kita. Firman Tuhan menyatakan di kitab Yeremia, saudara, sebab aku mengetahui rancangan apa yang aku miliki kepada kamu atau mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Jadi ketika kita mendengar suara Tuhan, kalau kita mengetahui bahwa Tuhan itu adalah Allah yang baik, seperti yang Tuhan Yesus katakan, Bapakmu itu adalah Bapa yang baik. Sampai Tuhan Yesus membandingkan, kalau kamu yang jahat aja bisa memberikan sesuatu yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, dia akan memberikan yang terbaik kepada kamu. Dan dia akan memberikan Roh Kudus jika engkau meminta kepadanya. Dan kalau saudara lihat di sini, kalau kita ini mengerti bahwa Tuhan itu adalah Bapa yang baik, maka kita bisa menaruh percaya kita kepada Tuhan. Nah, saudara, dikatakan di sini jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Sejak kita kecil, saudara, yang dilatih itu apa kita? Logika kita. Benar ya, saudara ya? Tetapi kalau di sini, saudara, kita melihat bagaimana Tuhan tadi menunjukkan melalui Nabi Elia bahwa dia bisa melakukan segala sesuatu yang mustahil. Nggak ada yang mustahil bagi Tuhan. Saya akan ngambil sebuah ilustrasi, saudara. Ini saya dengar dari salah seorang pembicara gitu ya. Dia ini ibu-ibu, saudara. Dia ibu-ibu, dia punya anak cewek gitu ya. Dan ini berbicara soal iman atau percaya dengan sepenuh hati. Ketika anak itu melihat, saudara tahu kan kereta, lintasan kereta api, kereta lewat, jeng 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 jeng. Terus anak itu bilang begini, saya mau dong dibeliin kereta itu. Saudara tahu nggak? Anak ini karena dia tidak memakai logika atau mungkin belum tahu, belum belajar kalau kereta itu yang pertama tidak bisa dibeli umumnya ya saudara, kecuali saudara konglomerat gitu ya yang mau beli kereta, tapi umumnya kereta itu kan angkutan umum. Dia itu bisa berkata saya mau dibeliin kereta itu. Kenapa? Karena dia nggak pakai pengertian sendiri, atau dia belum mengerti pada saat itu, belum cukup dewasa untuk mengerti akan hal tersebut. Makanya firman Tuhan menyatakan percaya kepada Tuhan dengan segenap hati. Kalau saudara ingat Tuhan Yesus bilang apa? Jika kamu tidak seperti anak-anak ini, maka kamu tidak dapat masuk dalam kerajaan Allah. Kenapa? Karena anak-anak itu mempercayai dengan segenap hati. Yang kedua, saudara, di sini dikatakan, akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Mengakui Tuhan dalam segala laku kita, artinya kita mengikuti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Makanya saudara bisa melihat Tuhan Yesus berkata, apa yang aku lihat dari Bapakku lakukan, itulah yang aku lakukan. Apa yang aku dengar, itulah yang aku katakan. Dan kalau kita mau, saudara, seperti apa yang firman Tuhan katakan, kita memiliki iman yang membuat kita ini mengikut dia, yaitu menaruh segala pengharapan kita terhadap dia, dan kita mau memiliki ketaatan dengan Tuhan, sama seperti Tuhan Yesus di firman Tuhan dikatakan bahwa dia itu mengosongkan dirinya, menjadi manusia dan taat, bahkan taat sampai mati di atas kayu salib sehingga dia dimuliakan. Kalau kita mau, saudara, sama seperti kita sudah mati bagi diri kita sendiri ketika kita dibaptis, kita mengumumkan bahwa hidup kita sekarang bukan kita lagi, tetapi Kristus, maka nanti kita akan memiliki kemuliaan yang sama seperti Tuhan miliki. Amin, saudara. Dan kehendak Tuhan itu supaya kita, saudara, yang mengikut dia, kita ini bisa menjadi segambar dengan dia. Karena dari penciptaan dia itu rindu untuk menciptakan orang atau manusia itu serupa dan segambar. Nah, sama saudara kayak perkataan like father like son, tahu ya saudara ya. Jadi sama seperti Bapak, itulah anaknya. Kalau kita tahu Bapak kita yang di sorga itu memiliki segala sesuatu dan memiliki rencana dalam kehidupan kita, maka kita itu mau untuk memancarkan kemuliaan Tuhan dalam kehidupan kita. Dengan cara apa, saudara? Tuhan Yesus bilang kepada Bapaknya, aku telah memuliakan engkau dengan cara melakukan apa yang engkau kerjakan. Dan kalau kita mau, saudara, untuk memiliki hal yang sama seperti Tuhan Yesus itu dipimpin oleh Roh Kudus, dan dia itu melakukan apapun juga dengan Roh Kudus, dan dalam kehidupan kita, ketika kita mengetahui bahwa pimpinan Tuhan dalam kehidupan kita, maka kita ini bisa memiliki rencana Tuhan. Kenapa? Karena kita mengikuti jalannya dia. Nah, siang hari ini, saudara, kita mau berdoa supaya Tuhan ini Tuhan memberikan kita, saudara,
kemampuan untuk apa yang kita itu dengar daripada Tuhan kita lakukan. Kenapa? Karena firman Tuhan berkata, di luar aku kamu tidak bisa melakukan apa-apa, tetapi di dalam aku atau ketika kau melekat kepadaku seperti ranting yang melekat dengan pohonnya, kamu bisa melakukannya. Bukan dengan kekuatan kita, tetapi kekuatan yang berasal daripada Tuhan. Amin saudara. Amin. Kita akan berdoa. Tuhan Yesus, kami berterima kasih Tuhan untuk siang hari ini Tuhan. Kami telah mendengar kebenaran firman-Mu Tuhan, bahwa Engkau adalah Allah yang hidup. Engkau adalah Allah yang sama dulu, sekarang, sampai selama-lamanya Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa dalam kehidupan kami Engkau telah memiliki rencana yang indah Tuhan, karena firman-Mu yang mengatakannya. Dan kami mau Tuhan supaya kami Tuhan bertumbuh dalam iman kami Tuhan, bertumbuh dalam pengetahuan kami akan Engkau. Dan kami bisa mengikuti Engkau Tuhan, bukan karena kemampuan kami, tapi Engkau yang memberikan kami kekuatan dengan Roh Kudus-Mu Tuhan, yang selalu menuntun kami Tuhan, memberikan kami kuasa Tuhan, untuk bisa menyaksikan Tuhan apa yang menjadi kehendak-Mu Tuhan, dan untuk bisa menyaksikan apa yang menjadi pekerjaan-Mu dalam setiap kehidupan kami. Karena kami telah melihat dengan mata kami sendiri Tuhan, bahwa Engkau adalah Allah yang hidup, yang berkuasa untuk melakukan segala sesuatu yang Kau kehendaki, dan tidak ada segala sesuatu pun yang mustahil bagi Engkau Tuhan, karena Engkau adalah semua di atas semuanya ya Tuhan. Engkau yang menciptakan segala sesuatu dengan perkataan-Mu Tuhan, dan Engkau menciptakan kami serupa dan segambar dengan Engkau, sehingga kemuliaan-Mu Tuhan dapat nyata dalam kehidupan kami, dan nama-Mu dipermuliakan, kerajaan-Mu datang Tuhan, dan kehendak-Mu jadi dalam kehidupan kami dan dalam kehidupan sekeliling kami. Terima kasih ya Tuhan, kami percaya Tuhan bahwa Engkau akan terus menuntun kami Tuhan, langkah demi langkah, supaya kami tetap berjalan dalam firman-Mu, di dalam jalan-Mu Tuhan, dalam kehendak-Mu Tuhan, supaya melalui kehidupan kami Tuhan, nama-Mu dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya.